Halo juragan, nggak kerasa ya, tinggal beberapa bulan lagi itu sudah memasuki bulan Ramadan. Nah, di mana di bulan itu untuk harga cabai keriting biasanya akan naik. Nah, di sini juragan juga harus siap-siap ya, mulai menanam sebelum bulan Ramadan. Untuk benihnya juga juragan harus memilih benih yang bagus dan berkualitas. Nah, di video kali ini saya Diko dari Toko Deres mempunyai daftar 6 benih cabai keriting dataran rendah yang cocok ditanam di musim hujan. Nah, untuk benihnya ada apa saja nanti tetap dipantau videonya juragan. Di video ini saya akan bahas dari yang nomor 6 dulu ke yang nomor 1. Jadi paling bawah ke paling atas. Oke, kita langsung saja ke videonya juragan. Oke, yang pertama itu juragan ada benih OR Twist 42 dari Oriental Seed. Nah, kemungkinan para petani cabai kan sudah tidak asing dengan benih yang satu ini. Ya, karena memang benih ini sudah dari lama jadi benih unggulan para petani. Apa yang menyebabkan benih ini menjadi unggulan para petani sejak bertahun-tahun? Oke, kita langsung saja kupas sedikit fakta dari benih cabai OR Twist 42 ini juragan. Nah, yang pertama kita ke ukuran buahnya juragan. Untuk ukuran buah dari benih cabai OR Twist 42 ini dia dapat mencapai 16 sampai 18 cm. Ini untuk panjangnya. Dan untuk diameter dari benih cabai OR Twist 42 ini dia dapat mencapai 8 cm. Dan untuk berat per satu buahnya kurang lebih benih dari OR Twist ini bisa mencapai 6 sampai 7 gram per buahnya. Nah, jadi gimana nih menurut juragan? Apakah karakter dari buah segitu memang cocok di pasaran atau tidak? Bisa kasih pendapat juragan di kolom komentar. Seperti apa pendapat juragan tentang benih OR Twist 42 ini? Nah, tapi menurut saya pribadi dari benih OR Twist 42 ini memang cocok dipasarkan di pasaran Indonesia. Jadi ya permintaan pasarnya memang ukurannya yang seperti itu. Kalau di sini ya juragan, tepatnya di Jawa Tengah. Selain dia unggul di karakter buahnya, benih OR Twist 42 ini dia juga unggul karena bisa ditanam di berbagai jenis iklim dan tipe tanah. Tapi untuk iklim salju tentu saja tidak bisa ya juragan, karena terlalu ekstrim kalau menanam cabai di musim salju. Oke. Nah, dari hal itu juragan, ini yang menyebabkan benih OR Twist 42 menjadi unggulan para petani sejak lama. Berarti kan dia bisa ditanam di musim kemarau dan musim hujan. Tapi juragan, setahu saya dan pengalaman saya, benih OR Twist 42 ini akan lebih bagus jika ditanam di musim kemarau. Di musim hujan masih bisa juragan, tenang saja, tapi untuk hasilnya ya kemungkinan akan menurun sedikit daripada musim kemarau. Seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, untuk harga dari satu kemasan ini nih berapa ya? Biasanya kan juragan sering komen di kolom komentar nih, untuk harganya berapa kan satu bungkusnya. Nah, untuk harga satu bungkus dari OR Twist 42 ini dia dibanderol dengan harga 170 ribuan saja juragan. Juragan mendapatkan benih yang kemasan 10 gram. Dan untuk isi dari 10 gram ini kurang lebih 2000 butir. Di sekarang ini, saat ini di bulan Januari, benih OR Twist 42 ini mengalami kenaikan harga. Ya, meski harganya naik sedikit, tapi tetap terasa ya kalau untuk petani-petani yang kecil, terus petani yang memang modalnya sedikit. Nah, mungkin ini juga menjadi salah satu penyebab benih OR Twist 42 ini sedikit berkurang untuk peminatnya, tapi ya tetap masih ada peminatnya untuk benih OR Twist 42 ini. Nah, kurang lebih seperti itu juragan. Bagaimana pendapat juragan tentang benih ini? Bisa komen di bawah ya. Oke, kita lanjut ke benih yang selanjutnya juragan. Benih selanjutnya di sini ada benih selanjutnya atau yang nomor 5 di sini ada benih Very Well. Ini dari Tunas Agro ya. Dan benih Very Well ini dia lebih populer di Jawa Barat juragan. Pengalaman saya pribadi di Toko Deres menjual benih ini, kebanyakan pembelinya itu di daerah Jawa Barat.
kemungkinan memang ya pasaran di Jawa Barat cocok dengan karakter cabai Very Well ini. Yang pertama kita ke berat buahnya juragan. Untuk berat buah dari benih Very Well ini dia dapat mencapai 6,5 gram per buahnya. Untuk panjang buahnya kira-kira sekitar 16 cm ya, standarnya cabai keriting. Dan benih ini juragan dia sudah tahan terhadap penyakit. Di kemasannya ini dia tertulis tahan terhadap penyakit, tapi tidak dijelaskan untuk yang lebih spesifikasinya seperti penyakit layu atau antraknos atau yang lain sebagainya. Nah, mungkin nih di sini ada juragan toko deres yang sudah pernah menanam benih Very Well ini dan sudah mempunyai pengalaman tentang benih Very Well ini. Bisa komen di kolom komentar juragan tentang pengalamannya, apakah memang benih ini tahan penyakit atau tidak. Itu bisa memberikan info ke rekan-rekan petani kita yang ingin membeli benih ini. Nah, jika juragan berminat nih tentang benih Very Well ini dan ingin membeli, biasanya kan tanyakan ya, untuk harganya tuh berapa juragan biasanya. Nah, tenang juragan. Di sini untuk harga benih dari Very Well ini bisa juragan dapatkan dengan mengeluarkan uang sebanyak 140.000. Jadi lebih hemat pakai benih Very Well ini daripada benih OR Twist 42. Nah, oh ya juragan, di sini ngomong-ngomong dari benih Very Well sendiri juga masih ada promo ya. Beli 4 pieces, 4 bungkus benih Very Well ini dia akan gratis kaos. Kaosnya tentu saja dari Tunas Agro. Nah, tunggu apa lagi juragan? Jangan sampai promonya ini habis ya, kan lumayan. Nanti bajunya bisa dibuat di ladang. Nah, kurang lebih seperti itu saja juragan untuk yang Very Well. Kita langsung lanjut ke benih yang selanjutnya. Nah, benih yang selanjutnya itu ada benih Red Kris dari PT Tani Murni Indonesia. Karakteristik dari cabai Red Kris ini, dia dapat menghasilkan cabai keriting berukuran 15-16 cm dan untuk diameternya sendiri juragan dia dapat mencapai 0,7 cm. Benih Red Kris ini dia tipe buah yang ujungnya runcing dan tidak mudah menguning juragan. Jadi dia tahan terhadap busuk. Untuk ketahanan penyakit dari benih Red Kris ini dia mempunyai 2 ketahanan penyakit juragan. Bisa tebak untuk ketahanan penyakitnya apa? Yang tahu bisa komen di bawah juragan. Nah, untuk ketahanan penyakitnya sendiri juragan di sini dia tahan terhadap antraknos dan penyakit layu. Penyakit layu itu seputar layu bakteri dan layu fusarium. Dan terutama antraknos ini ya juragan, dia sangat sering menyerang para petani terutama di musim hujan juga. Antraknos ini bisa menjadi momok besar bagi para petani, bahkan bisa mengakibatkan gagal panen. Jadi juragan yang masih berurusan dengan antraknos, layu bakteri, layu fusarium, silahkan bisa coba benih Red Kris dari Tani Murni Indonesia. Oke juragan, di samping itu untuk panen perdana dari benih Red Kris ini juragan bisa memanennya saat usia 90-95 hari setelah tanam untuk panen perdananya. Dan jika juragan berminat membeli benih Red Kris ini yang 10 gram ya ini juragan, ini untuk kemasan 10 gram. Juragan hanya cukup mengeluarkan uang sebesar 120.000 saja untuk benih Red Kris ini juragan. Nah, ini juga sangat bagus ya juragan, di samping harganya lumayan ya miring, dia juga mempunyai ketahanan penyakit yang sangat unggul yang sering menyerang cabai di musim hujan, yaitu penyakit layu dan penyakit antraknos. Jadi jangan lupa juragan, kalau masih pusing dengan antraknos, masih pusing dengan layu, Red Kris solusinya. Oke, kita lanjut ke benih yang selanjutnya juragan. Selanjutnya kita mempunyai benih dari kapal terbang, yaitu varietas Rimbun 3. Rimbun 3 juragan, ngomong-ngomong ini juga menjadi benih cabai rawit unggul dari toko deres. Juragan bisa lihat saja testimoninya di Shopee maupun di tokoderes.com, di website toko deres ya. Nah, bagaimana sih karakter buah dari benih Rimbun 3 ini? Juragan pastinya juga penasaran kan yang belum tahu tentang benih Rimbun 3 ini. Buah yang dihasilkan benih Rimbun 3 ini rata-rata dia mempunyai panjang 16 cm. Dan yang lebih menariknya lagi juragan,
benih Rimbun 3 ini dia cocok ditanam di 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, ini nih menjadi solusi bagi juragan nih yang mau menanam cabai di musim hujan sesuai judul yang kita bahas kali ini ya. Dan keunggulan selanjutnya dari benih Rimbun 3 ini juragan, untuk umur panennya dia lebih genjah dari benih-benih yang lainnya. Kalau yang lainnya itu biasanya kan sekitar 90 sampai 100 hari. Kalau benih Rimbun 3 ini dia hanya memerlukan waktu yaitu 83 hari saja untuk waktu panen perdananya juragan. Gimana? Kalau juragan mengincar yang panennya cepat, juragan bisa memakai benih ini. Nah, jika juragan berminat nih, saya kasih bisikan harga sedikit tentang benih Rimbun 3 ini. Benih Rimbun 3 ini bisa juragan dapatkan hanya dengan mengeluarkan uang 85.000 saja. Gimana juragan untuk benihnya? Bagus kan? Harganya juga oke. Untuk karakteristik dari benihnya juga oke. Dibandingkan benih yang lainnya, benih Rimbun ini termasuk benih yang paling murah di kalangan cabai keriting, yaitu harganya 85 saja juragan. Silahkan bisa dicoba sendiri untuk juragan daripada penasaran ya. Harga yang saya sebutkan tadi adalah harga yang berlaku di tokoderes.com. Kemungkinan di toko lainnya berbeda ya juragan. Jadi kalau juragan mau mendapatkan harga segitu, langsung saja ke tokoderes.com. Oke, kita langsung bahas benih yang selanjutnya. Nah, benih terbaik kedua di Tokoderes adalah TM999 dari Cap Tani Murni Indonesia lagi juragan. Nah, apa sih keunggulan dari benih TM999 ini sehingga bisa menjadi benih terbaik nomor 2 di Tokoderes? Oke, akan saya kasih sedikit fakta menarik tentang benih TM999 ini juragan. Yang pertama juragan, dari benih TM999 ini dia tahan terhadap antraknos dan penyakit layu fusarium dan layu bakteri. Sama ya dengan benih yang red Kris ini ya juragan. Nih, untuk ketahanan penyakitnya sama. Dan untuk hasil buahnya dari benih TM ini, panjang buahnya dapat mencapai 15 sampai 17 cm dan dengan diameter 0,8 cm. Sekilas, benih ini hampir sama dengan yang benih red Kris. Untuk berat per buahnya juga sama juragan, 6 sampai 7 gram per buahnya. Dan untuk umur panennya, juragan bisa memanen benih ini saat usia 80 hari sampai 100 hari setelah tanam. Nah, dengan benih sebaik ini dia tahan terhadap penyakit, tahan antraknos, tahan layu bakteri, tahan layu fusarium. Terus untuk karakter buahnya juga bagus. Dia hanya dibanderol dengan harga sekitar 125 ribuan saja juragan. Nah, faktanya lagi juragan, di Tokoderes kami sudah menjual sampai ribuan benih ke juragan semuanya di Indonesia. Jadi benih ini sudah tidak usah diragukan lagi untuk keunggulannya. Menurut juragan, hasil dari red Kris dan TM ini apakah sama atau beda? Tolong berikan pendapat juragan semua di kolom komentar. Kita next ke yang benih selanjutnya atau benih yang terakhir. Sebelum masuk ke benihnya, juragan bisa tebak dulu nih nomor 1 apa? Apakah benih dari Bintang Asia, Cap Kapal Terbang, atau yang lain sebagainya? Bisa komen di kolom komentar juga ya juragan. Nah, ada benih Siostavi. Ini pendatang baru yang banyak memikat hati para petani di Indonesia. Nah, untuk ukuran dari benih Siostavi ini, dia dapat mencapai panjang kurang lebih 13 sampai 16 cm dan benih Siostavi ini mempunyai diameter 0,6 sampai 0,8 cm. Nah, yang menariknya lagi di sini juragan, benih Siostavi ini dia tahan terhadap Gemini virus. Nah, Gemini virus ini adalah salah satu penyakit yang sering menyerang para petani ya. Kalau dikatakan sering memang sering, tapi ini sudah pasti menyerang petani cabai maupun cabai keriting, cabai rawit, dan cabai yang lainnya. Nah, selain tahan terhadap Gemini virus juragan, benih Siostavi ini dia juga tahan kekurangan akan kalsium. Terutama kekurangan kalsium ini juga sering terjadi di musim hujan. Oke, kita kembali ke benihnya. Untuk umur panen dari benih Siostavi ini juragan, dia dapat dipanen saat usia
85 sampai 88 hari setelah tanam. Nah, sesuai dengan kualitasnya juragan, untuk harga dari Geostafi ini juga sangat menghebohkan ya juragan. Bisa tebak di sini untuk harganya berapa? Ayo komen di bawah kolom komentar ya. Kalau untuk harga di toko Deres dia hanya dibanderol dengan harga 200.000 saja juragan. Juragan bisa mendapatkan benih Geostafi ini yang kemasan 10 gram. Jadi juragan, kesimpulannya kalau untuk Geostafi ini dia harganya mahal. Memang harganya mahal saya akui, tapi untuk ketahanan penyakit dan yang didapatkan dari benihnya ini sepadan gitu loh juragan. Dia tahan terhadap Gemini virus nih yang sering sekali menyerang petani cabai. Terus dia juga tahan terhadap kekurangan kalsium. Selain itu, untuk buahnya juga ideal dan dia mudah diterima di pasaran Indonesia tentunya. Jadi juragan tidak perlu bingung-bingung setelah panen membuangnya kemana. Nah, kurang lebih seperti itu saja juragan tentang benih Geostafi. Oh iya, jangan lupa Geostafi juga mempunyai promo nih di sini. Beli 3 bungkus benih Geostafi bisa dapat 1 kaos juga dari Cap Kapal Terbang. Oke, jangan sampai ketinggalan promonya juragan. Lumayan untuk bajunya itu kan bisa dipakai dibuat di ladang kan, tidak usah cari baju baru, baju bekas. Nah, juragan bisa memakai baju dari Geostafi. Nanti ada cap kapal terbangnya. Wah, jadi kelihatan bertani dengan bergaya. Nah, gimana nih juragan? Setelah melihat deskripsi 6 benih yang saya bahas tadi, saya rasa juga untuk penanaman benih cabai keriting di dataran rendah juga masih bagus. Tergantung prioritas juragan saja, di mana mau ke ketahanan penyakit, mau ke hasil buahnya atau kecepat panennya, disesuaikan dengan kebutuhan juragan. Kalau di sini saya paling merekomendasikan benih Geostafi ini ya nih. Ini bisa juragan tanam di musim hujan. Terus mungkin ya yang kedua benih TM. Terus juragan bisa pakai benih yang sudah unggul bertahun-tahun yaitu R242, atau yang 3 lainnya ini juga boleh. Sesuaikan kebutuhan juragan semuanya. Jangan asal pilih benih ya juragan, karena benih itu, pemilihan benih itu sangat berpengaruh nantinya saat juragan melakukan perawatan dan penanaman setelah panen juga akan berpengaruh. Dan jika juragan mau yang harganya terjangkau nih, bisa pakai nih benih Rimbun. Ini cuma 85.000 saja juragan. 85.000 juragan bisa menanam cabai keriting, bayangkan ya. Oke, langsung saja di order juragan. Untuk benihnya juragan bisa order di tokoderes.com. Untuk harganya sesuai yang saya sebutkan tadi ya. Untuk caranya juragan tinggal klik link yang ada di bawah deskripsi, atau bisa klik yang di atas ini nih. Nah, nanti langsung akan diarahkan ke website Toko Deres. Di sana juragan bisa baca-baca lagi biar tambah yakin mau memilih benih yang mana. Nah, oke juragan, jangan lupa like video ini jika juragan suka, dislike video ini jika juragan tidak suka. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman juragan yang mau menanam cabai keriting agar mereka lebih hati-hati lagi untuk memilih benih cabai keritingnya. Oke juragan, kemungkinan segitu saja yang bisa saya bagi di video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi juragan semua. Saya Diko dari Toko Deres, dan sampai ketemu di video berikutnya.